Halo Sobat Guru Indonesia, jumpa lagi dengan saya Valentinus Waton. Kali ini izinkan saya untuk membagi pengalaman dalam dunia pendidikan terkait teori-teori yang saya gunakan sebagai dasar untuk menata dan mengembangkan lembaga pendidikan di SMP Negeri 1 Atap Riampuho. Beranjak dari filosofi pendidikan, di mana pendidikan merupakan satu proses yang tidak diam tetapi harus selalu berubah atau dinamis untuk menyesuaikan dengan kondisi alam itu pada peserta didik dan kondisi zaman atau era perubahan. Nah, sekolah merupakan salah satu agen dalam melaksanakan transformasi sistem pendidikan. Sistem pendidikan di ruang kelas maupun di lingkungan sekolah akan terlaksana secara efektif apabila kita memperhatikan asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Karena asas ini menjadi prinsip perubahan untuk transformasi pendidikan di Indonesia. Kontinuitas, pengembangan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah secara berkesinambungan dan terus-menerus. Konvergensi, pengembangan pendidikan di sekolah bersumber pada berbagai sumber namun sesuai dengan kondisi dan atau kebutuhan sekolah. Konsentris, pengembangan pendidikan di sekolah dilakukan berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia dan budaya lokal. Saya percaya bahwa Bapak Ibu yang ada di Indonesia telah melaksanakan atau menerapkan asas trikon ini. Nah, penerapan asas trikon ini sangat membantu para guru untuk berkreasi dalam menemukan metode pembelajaran. Sehingga melalui pengembangan program pendidikan Merdeka Belajar yang sudah berjalan di SMP Negeri 1 Atap Riampuho dapat mewujudkan penghuni rumah Sakura dapat melakukan perubahan-perubahan nyata baik di dalam kelas maupun di lingkungan masyarakat. Nah, perubahan yang diharapkan dari peserta didik adalah perubahan perilaku kodratnya dan kemerdekaan untuk mendapatkan hak belajar dan berkarya. Bapak Ibu guru hebat, coba kita ingat kembali istilah budi pekerti. Istilah ini sering kita salah artikan. Ada yang bilang pikiran seseorang, ada juga yang bilang perilaku atau karakter seseorang. Sesungguhnya, budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Bapak guru ibu hebat, tanpa kita sadari, kurikulum 2013 telah menuntun kita dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, 3 poin penilaian ini merupakan penilaian budi pekerti pada peserta didik. Dengan kata lain, budi pekerti adalah perpaduan antara cipta kognitif dan rasa afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Kenapa kita harus melihat kembali istilah itu? Terkadang dalam proses pembelajaran, kita cenderung hanya melihat angka pada tes formatif dan tes sumatif untuk menilai peserta didik, lalu memberikan tugas atau sanksi lainnya tanpa melihat penyebabnya. Yang kedua, kita cenderung menaikkan atau meluluskan peserta didik berdasarkan angka yang menggambarkan pada ketuntasan KKM tanpa melihat sikap ataupun perilaku peserta didik. Dan mungkin yang ketiga, kita cenderung mendiskriminasikan peserta didik
jika mereka kurang mengerti dengan apa yang kita ajarkan tanpa ada refleksi dari diri kita. Nah, 3 dari beberapa kecenderungan tadi, sebagai guru kita harus merubah growth mindset agar peserta didik tidak menjadi objek penderitaan, melainkan sebagai subjek penelitian. Di SMP Negeri 1 Atap Priampuho, para guru diarahkan untuk menyeimbangkan ketiga aspek tersebut, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik, baik di dalam proses pembelajaran sampai pada penilaian, sehingga pembelajaran berbasis kepada peserta didik dapat terwujud dengan baik. Selain itu, teman-teman guru di SMP Negeri 1 Atap Priampuho diarahkan untuk menerapkan teori konvergensi, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif dalam proses pembelajaran secara maksimal. Hal ini dilakukan untuk proses pendampingan dan bimbingan kepada peserta didik agar semua peserta didik mendapat perlakuan yang sama. Nah, jika growth mindset guru terus diasah, maka peserta didik memiliki keyakinan untuk dapat tumbuh berkembang dan berprestasi dengan berusaha secara maksimal sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Dalam menerapkan teori tersebut, tidaklah semudah kita berpikir, Bapak Ibu. Ada beberapa masalah yang muncul, misalnya pada penilaian sudah dilakukan teman-teman guru, pembelajaran yang masih berpusat pada guru, dan masih banyak lain. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, saya selalu melakukan 2 hal. Yang pertama, diskusi bersama. Dengan diskusi bersama dengan dewan guru, bahkan dengan para orang tua, maka akan ada solusi yang ditemukan. Dan saat mengeksekusikan, pasti melaksanakan dengan hati yang senang dan terbuka. Yang kedua, menggunakan prinsip bujukan moral dan dilema etika. Nah, bujukan moral dan dilema etika ini harus dipegang teguh oleh pimpinan ataupun guru sekaligus. Karena membuat keputusan ataupun kebijakan perlu ada analisis yang tajam. Bila perlu kita menggunakan SWOT. Dan identifikasi persoalan yang mengarah pada sebab dan akibatnya. Sehingga melibatkan rasa toleransi, tanggung jawab, keadilan, kebebasan, dan persatuan. Nah, itulah gambaran singkat pengalaman dalam menggerakkan dan menata lembaga pendidikan SMP Negeri 1 Atap Priampuho. Mohon maaf apabila teori-teori yang saya terapkan masih sangat minim dibandingkan dengan teori-teori yang diterapkan oleh Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu sendiri. Salam perubahan, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian dan terima kasih.